Tidak ada kekuatan untuk melawan mereka kalau berhadapan satu persatu. Karena dalam Islam, kekuatan maksimal yang diwajibkan oleh Allah untuk bertahan itu skala perbandingannya 1:. Pada kajian yang lalu kita bahas satu hadis riwayat Imam Muslim dari Nawas bin Sam'an. Hadis yang panjang. Rasulullah bercerita tentang peristiwa datangnya Ya'juj dan Ma'juj. Apa kata Rasulullah? Thumma ya'ti Isa bin Maryam qauman qad asamahumullahu minhu. Lalu setelah selesai menghadapi Dajjal dan pasukannya, Nabi Isa ibnu Maryam mendatangi kaum yang Allah pelihara mereka dari Dajjal. Fayamsahu an wujuhihim, lalu mengusap wajah mereka. Wa yuhaddithuhum bidarajatihim fil jannah, dan bercerita kepada mereka tentang derajat dan kedudukan mereka kelak di dalam surga. Sukacita sedang berlangsung. Fabainama huwa kadzalika, ketika kondisi sedang demikian rupa, id auhallahu ila Isa, tiba-tiba Allah wahyukan kepada Nabi Isa. Idzil fujaiyah, kata para ulama nahwu, is yang bermakna tiba-tiba. Inni qad akhrajtu ibadan li, sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku. La yudanu li ahadin biqitalihim, tidak ada kemampuan bagi seorang pun untuk memerangi mereka. Tidak ada satu bangsa di dunia ini dengan segala kecanggihan perlengkapan perang dan teknologi yang dimiliki yang sanggup untuk menghadapi serangan dari hamba-hambaku ini. Apa saran dari Allah? Perintah Allah. Faharriz ibadi ila tur, maka selamatkanlah hamba-hambaku ke atas gunung. Wa yab'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj, lalu Allah bangkitkan Ya'juj dan Ma'juj. Wa hum min kulli hadabin yansilun, dan mereka turun mengalir deras dari setiap tempat-tempat yang tinggi. Fayamurru awailuhum ala buhairatin tibriyah, maka berlalulah rombongan pertama mereka di atas danau Tiberias. Buhairah dari kata-kata bahrun, laut, buhairah tasghir, menjadi laut kecil, danau. Fayashrabuna ma fiha, lalu rombongan yang pertama dari Ya'juj dan Ma'juj ini minum apa yang terdapat di dalam danau tersebut. Tidak disebutnya menyatakan fayashrabuna ma'aha, minum airnya, tetapi yashrabuna ma fiha, minum apapun yang terdapat di dalamnya. Ada ikan-ikan diminum, ada katak-katak diminum, semuanya diminum. Wa yamurru akhiruhum, lalu datanglah rombongan yang terakhir. Fayaquluna, rombongan yang terakhir ini saat sampai di danau Tiberias tersebut berkata, laqad kana bihadhihi marratan ma'un, dulu di sini pernah ada air. Bayangkan, tidak ada lagi air yang tersisa, padahal itu rombongan yang sama. Tapi karena rombongan yang pertama lewat minum air sampai tidak ada setetes pun, bahkan tidak ada jejak air, karena binatang-binatang air yang ada di dalamnya pun tidak tersisa. Yashrabuna ma fiha, mereka minum apapun yang ada di dalamnya, bukan yashrabuna ma'aha, minum airnya. Ini benar-benar minum apa yang ada di dalamnya. Maka rombongan yang terakhir lewat, nggak ada lagi air. Mereka hanya bercerita, dulu di sini pernah ada air. Sama kayak kita bercerita, dulu di sini pernah ada rawa-rawa, karena Prada ini dulu rawa-rawa. Dulu di sini pernah ada rawa-rawa. Tapi orang sekarang tidak percaya. Maka demikian pula yang terjadi. Tapi durasi waktunya, interval waktunya sangat dekat. Mereka dalam sebuah perjalanan, rombongan min kulli hadabin yansilun, rombongan yang pertama lewat minum air tersebut, apapun yang terdapat dalamnya, sampai tidak ada bekas
Kalaulah bukan karena ada yang bercerita dulu di sini pernah ada air, sungguh yang lain tidak pernah tahu bahwa di situ pernah ada air. Wa yuhsaru Nabiullah Isa wa ashabuh. Lalu dikepunglah Nabiullah Isa dan sahabat-sahabat beliau. Kita sudah ceritakan pada pertemuan yang lalu, populasi Ya'juj dan Ma'juj dibandingkan manusia ini dalam 1000, maka 999 Ya'juj Ma'juj dan 1 manusia. Tidak ada kekuatan untuk melawan mereka kalau berhadapan satu persatu. Karena dalam Islam kekuatan maksimal yang diwajibkan oleh Allah untuk bertahan itu skala perbandingannya 1:10. 10 orang muslim tidak boleh mundur, wajib menghadapi 100 orang kafir. Al-ana khaffafallah. Tapi sekarang Allah ringankan. Dinasakh ayat itu oleh Allah, hanya wajib berhadapan 1:2. Ada 100 orang muslim menghadapi 200 orang kafir. Tapi di awal-awal Islam, 1 orang muslim melawan 10 orang kafir tidak boleh mundur. Dan itu luar biasa semangat umat Islam. Maka hari ini terlihat di Palestina, Mujahidin Al-Qassam ini, mereka terkenal sebagai prajurit tempur elit nomor 1 di dunia. Jadi kalau disebutkan ada tentara angkatan laut Amerika, pasukan khusus Navy SEAL-nya, itu tidak terbukti mereka itu tangguh. Kenapa? Karena dalam sejarah peperangan di dunia ini Amerika tidak pernah menang perang. Tunjukkan di negara mana Amerika pernah terlibat perang dan mereka menang. Tidak pernah. Maka dulu Habib Rizik di awal-awal tahun 90-an katakan, Amerika itu dalam sejarahnya tidak pernah menang perang kecuali dalam film Rambo. Makanya film Rambo itu diciptakan untuk membangkitkan motivasi semangat juang orang Amerika, karena kenyataannya nggak pernah ada. Mereka buatlah film-film tentang superhero, tentang betapa mereka itu sebenarnya sangat hebat untuk menyelamatkan bumi dari alien. Tapi ternyata bahkan tidak sanggup selamatkan diri negeri mereka sendiri dari pasien. Ini yang terjadi. Mereka berkoar-koar, koalisi 20 beberapa negara maju berperang mengeroyok Irak. Mereka berikan ultimatum 4 hari selesai, tapi bertahun-tahun tidak selesai. Satu buah negara Irak dengan populasi yang kecil sanggup menghadapi gempuran dari koalisi beberapa negara sekutu dengan persenjataan yang canggih. Bayangkan, Amerika dalam sejarahnya tidak pernah menang perang kecuali dalam film Rambo. Makanya film Rambo itu dibuat hanya sekedar membangkitkan semangat juang mereka, bahwa mereka hebat. Dengan seorang Rambo saja sanggup taklukkan Vietnam. Tapi ternyata itu hanya dalam khayalan. Maka bila Anda tidak sanggup bangun kenyataan, jangan lupa bermimpi. Itu ajaran mereka. Maka dikepung Nabiullah Isa alaihissalam. Perbandingannya itu yang saya lihat tadi. Maka di Palestina itu 1 orang pasukan Mujahidin Al-Qassam itu sanggup tangani 10 orang tentara Israel. Apalagi Israel ini tentara paling pengecut nomor 1 di dunia. Dari masa lalu mereka, sejak nenek moyang mereka dulu diselamatkan oleh Nabi Musa dari kejaran tentara Firaun dan dari Laut Merah, mereka telah dijanjikan oleh Allah negeri Palestina. Tetapi Palestina di kala itu ada penghuni-penghuninya, orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Allah ingin menghukum penghuni negeri yang maksiat itu melalui Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. Allah jamin bila mereka masuk negeri itu dan berperang, pasti mereka pemenangnya. Ini satu-satunya sejarah perang di dunia yang langsung digaransi oleh Allah siapa pemenangnya. Bahkan untuk perang yang sudah jelas siapa pemenangnya, Bani Israel ini takut berperang. Apa kata mereka? Ya Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila. Wahai Musa, berangkatlah engkau bersama dengan Tuhanmu, perangilah oleh kalian berdua. Perangi mereka. Wa nahnu hahuna qa'idun. Kami duduk menanti di sini. Nanti kalau sudah menang bilang Allah murka kepada mereka, maka negeri itu diharamkan. Benar, dulu dijanjikan untuk mereka, tapi karena mereka tidak mau berusaha, maka Allah haramkan. Terlunta-luntalah mereka di muka bumi ini selama 40 tahun. Dilarang masuk negeri tersebut.
Ini bangsa yang paling pengecut. Nah, mereka sekarang garang karena rombongan tentara bersenjata lengkap menghadapi anak-anak, menghadapi perempuan, menghadapi orang-orang yang tidak bersenjata, mainnya keroyok. Nah, tapi satu lawan satu mereka langsung mogok. Nah, ini bangsa paling pengecut di dunia. Jadi kalau digadang-gadangkan Mossad itu badan intelijen paling hebat di dunia, tidak. Mereka bangsa paling pengecut di dunia. Ya. Apalagi Amerika, mereka tidak punya sejarah untuk menang perang. Jadi ini contoh betapa Allah Ta'ala hanya membebankan kewajiban 1 lawan 10. Tetapi kalau sudah 1 lawan 999, apalagi yang dilawan ini adalah Ya'juj dan Ma'juj, itu bukan perlawanan, hanya gertak sambal saja. Maka Allah perintahkan Nabi Isa dan sahabatnya untuk naik ke atas bukit. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, gure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, gure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.